Masih ada waktu 5 menit, boleh minum-minum dulu. Sampai neng itu ya Bu. Sendok kelas untuk jajan mama loh yo. Ditunggu Kak Udin loh. Ditunggu aja cepat. Cepat. Nyari kamar mandi. Juga bingung neng anu. Oke, kok miring tak tuh? Tak kasih waktu 2 menit. Suroyoan nih kalau bikin Najme cilik. Udah. tangannya mana? Kelompok 3 apa namanya videonya. Sebelum Pak Guru izinkan bicara, ya, jangan bicara. Ya, nanti ada waktunya kalian berbicara. Bisa dipahami? Yang belum bergabung berarti kelompok 1 masih ada kendala teknis tadi. 10.30 nanti kita mulai. Semuanya memperhatikan Pak Guru. Bisa dipahami? Tidak tahu. Oke, kelompok 1 sudah masuk ya.
Tes suara kelompok 1. Coba Mas Andrea bicara. Andrea coba bicara. Mas Andrea bicara. Andrea sudah bisa ya? Oke. Boleh ya? Oke. Didengarkan. Tidak boleh ada yang bicara sebelum Pak Guru izinkan bicara. Bisa dipahami? Nah, oke, terima kasih. Kita mulai ya semuanya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Suara Pak Guru terdengar? Masih terdengar suara Pak Guru? Ya, ini ada Ibu Eni Wijayanti ya, mendampingi Pak Guru untuk melaksanakan pembelajaran daring hari ini. Oke, Pak Guru ulangi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang anak-anakku. Bagaimana hari ini kabarnya? Baik, sehat? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Tidak ada yang sakit hari ini, semuanya sehat. Kelompok 1 sudah masuk belum? Sudah, oke. Bagaimana hari ini Pak? Oke, selamat datang Pak Murdiono, Pak Prof. Selamat pagi Pak Najmuddin. Anak-anak, saya ikut belajar ya sama anak-anak dan Pak Najmuddin. Monggo dilanjut Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke. Kita lanjutkan saja, tadi sudah salam dan saya ulangi saja ya, dari awal ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Sehat semua? Alhamdulillah semuanya sehat. Oke, untuk hari ini Pak Guru akan mengecek anak-anak siapa yang tidak masuk hari ini. Dari kelompok 1 yang hari ini tidak masuk siapa? Masuk semua? Masuk semua. Kelompok 2 masuk semua? Masuk semua. Kelompok 3 bagaimana? Lengkap? Masuk semua, Pak. Alhamdulillah. Kelompok 4 sudah lengkap? Sudah. Alhamdulillah semua sudah lengkap, sehat semua anak-anakku. Untuk itu mari kita laksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Untuk memulai pembelajaran hari ini, anak-anakku mari kita menyanyikan lagu nasional, lagu wajib nasional bersama-sama. Oke, sebentar Pak Guru akan share screen. Nanti bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa,
pribadi bangsaku. Ayo maju, 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 ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ya proklamasi setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, 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 ayo maju, maju. Oke, terima kasih anak-anakku tadi sudah bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, saya tutup dulu untuk share screen-nya. Oke. Baik anak-anakku, kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, anak-anak kemarin masih ingat tidak pembelajaran sebelumnya tentang apa kira-kira? Masih ingat? Ingat tentang apa? Mas Andra, pembelajaran kemarin tentang apa ya? Tentang keberagaman Indonesia. Betul sekali, kita kemarin pembelajaran sebelumnya mempelajari tentang keberagaman di Indonesia. Sekarang Pak Guru mau tanya pada Mbak Salwa. Mbak Salwa, masih ingat tidak ya keberagaman apa saja yang ada di negara kita tercinta, negara Indonesia? Coba Mbak Salwa. Mbak Salwa, masih terdengar suara Pak Guru? Ya, coba Mbak Salwa sebutkan keberagaman apa saja yang ada di Indonesia, Mbak Salwa. Ada keberagaman budaya, sosial, ekonomi. Betul sekali, ada keberagaman budaya, sosial, dan keberagaman ekonomi. Betul sekali. Sekarang coba Mbak Putri coba hadir tidak hari ini? Hadir ya. Coba bersuara Mbak Putri. Hadir? Hadir. Oke Mbak Putri, coba sebutkan contoh keberagaman budaya yang ada di Indonesia itu apa saja sih? Coba Mbak Putri. Tarian-tarian daerah, lagu daerah, pakaian adat, makanan khas daerah. Oke, betul sekali. Ada tarian, ada lagu daerah, ada pakaian adat, dan ada makanan khas daerah. Betul sekali, itu termasuk keberagaman budaya yang ada di negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Ternyata banyak sekali ya keberagaman yang ada di Indonesia. Coba Pak Guru mau tanya lagi Mbak Nabila. Mbak Nabila, hadir? Mbak Nabila? Oke. Mbak Nabila, coba sebutkan selain yang disebutkan dari Mbak Putri tadi, ada tadi kan disebutkan ada lagu daerah, ada tari daerah, dan ada makanan khas. Selain itu ada lagi tidak Mbak Nabila, selain yang Pak Guru sebutkan tadi? Mbak Nabila, masih terdengar? Data tradisional, suku dan agama. Coba diulangi Mbak Nabila, suaranya terputus. Ada keberagaman apa saja? Ada keberagaman senjata tradisional, ada senjata tradisional, ada keberagaman suku, dan ada keberagaman agama. Betul sekali. Coba anak-anak semuanya serentak. Agama apa saja sih yang ada di Indonesia itu? Islam.
Islam. Terus apalagi agama yang kalian ketahui? Kristen. Terus apalagi? Kristen Katolik, betul. Terus apalagi anak-anakku? Apa? Hindu, betul. Terus Konghucu, betul sekali. Ternyata banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia, termasuk keberagaman agama. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Buddha, ada agama Hindu, dan ada agama Konghucu. Betul sekali. Nah sekarang coba siapa yang tahu, nanti coba bersuara atau langsung menyebutkan, coba siapa yang tahu di antara anak-anak semuanya, keberagaman budaya apa saja sih yang ada di kabupaten kita, di Kabupaten Kudus. Mas Arif, coba Mas Arif. Nah, coba Mas Arif, beragaman apa ya? Bumi, bulusan. Apa Mas Arif, putus-putus suaranya? Ada dandangan, sedekah bumi, bulusan. Ada keberagaman dandangan, ada keberagaman sedekah bumi, ada keberagaman bulusan. Kalau kalian pernah mengunjungi keberagaman itu tidak, anak-anakku? Di dandangan pernah mengunjungi tidak? Pernah. Terus bulusan juga pernah. Sedekah bumi pernah. Di desa kalian ada sedekah bumi? Ada. Biasanya ada pertunjukan apa di desa kalian itu? Kalau wayang kulit. Apa? Wayang kulit. Selain wayang kulit, kira-kira ada apa lagi? Ketoprak, betul sekali. Kalian senang tidak kalau ada pertunjukan-pertunjukan keberagaman budaya seperti itu? Senang sekali. Oke, itu pembelajaran kemarin kita mempelajari tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Nah sekarang untuk anak-anak masih tentang pembelajaran yang kemarin tentang keberagaman, tapi hari ini kita akan mempelajari keberagaman, salah satu keberagaman yaitu keberagaman wirausaha. Keberagaman apa, anak-anak? Wirausaha. Keberagaman wirausaha. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, kemarin Pak Guru sudah informasikan di grup WA, ya. Pak Guru sudah bagi per kelompok sesuai pembagian kemarin. Ada kelompok 1. Kelompok 1 mana suaranya? Coba. Kelompok 1 mana suaranya? Halo gitu. Halo, oke. Ketua kelompoknya siapa kelompok 1? Amel. Mbak Amel. Oke, kelompok 2 mana suaranya? Halo. Ketua kelompoknya siapa ya kelompok 2? Nabila, Pak. Oh, Mbak Nabila. Oke, kelompok 3 coba bilang halo. Halo. Ketua kelompoknya siapa? Pak Sarif. Mas Arif. Oke, bagus. Kelompok 4 coba bilang halo. Halo. Oke, ketua kelompoknya siapa kelompok 4? Putri. Mbak Putri. Oke, bagus. Terus kelompok 5 yang terakhir. Halo, bilang halo kelompok 5. Halo. Oke, ketua kelompoknya siapa kelompok 5? Siapa? Mbak Salwa. Oke, bagus sekali. Kemarin kita sudah koordinasi di grup WA untuk pembagian kelompok. Baik, sekarang kita lanjutkan anak-anakku untuk pembelajaran yang pertama. Kalian hari ini membawa buku paket tema 5? Bawa. Coba buka buku paket tema 5.
Yang pertama, anak-anakku nanti membaca selama 5 menit bacaan yang berjudul apa ya? Bacaan yang berjudul pengalaman belajar dari negara ASEAN, halaman 1. Coba dibuka semuanya. Nah, sudah? Sudah ketemu? Ada bacaan yang berjudul pengalaman belajar dari negara ASEAN. Betul? Sudah ketemu? Sudah, oke. Nah, sekarang nanti kalau sudah membaca selama 5 menit, kemarin Pak Guru sudah membagikan LKPD kepada semua kelompok. Betul tidak? Betul, LKPD sudah terbagi. Nah, nanti anak-anak setelah membaca selesai, Pak Guru beri waktu 5 menit, anak-anak mengerjakan LKPD yang ada di yang Pak Guru sudah bagikan. Nah, kalau sudah mengerjakan LKPD, nanti kita melanjutkan diskusi hasil dari jawaban anak-anakku semua. Nanti dibacakan satu persatu, mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 membacakan hasil diskusinya, jawabannya. Nanti bisa diwakili oleh ketua kelompok atau yang lain boleh. Terus nanti giliran kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Bergiliran satu-satu. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa, alhamdulillah. Oke, Pak Guru ulangi sekali lagi. Nanti membaca selama 5 menit bacaan yang berjudul pengalaman belajar dari negara ASEAN. Setelah itu, ya, anak-anak mengerjakan LKPD, ya, waktunya juga 5 menit. Setelah mengerjakan LKPD, nanti kita berdiskusi, melakukan presentasi dari kelompok masing-masing. Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke, mulai sekarang Pak Guru beri waktu 5 menit untuk membaca buku paket tema 5, subtema 1, ya, halaman yang ke-1. Pengalaman belajar dari negara ASEAN. Silakan dibaca dengan tenang dalam hati. Ini merupakan hari yang penting bagi Udin. Ada yang sudah selesai membaca? Anak-anakku? Sudah semua? Ada yang belum? Oke, kita tunggu. Hari ini akan dihancurkan. Boleh mungkin.
Sudah selesai semua? Ya. Sudah. Coba salah satu dari kelompok kelompok 2, Mbak Nabila. Mbak Nabila coba dibaca dengan keras paragraf yang pertama, bacaan yang berjudul pengalaman belajar dari negara ASEAN. Coba dibaca dengan keras. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretaris ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Oke, bagus sekali Mbak Nabila. Dilanjutkan dari kelompok 4, Mbak Nia. Coba dilanjutkan paragraf yang kedua, Mbak Nia. Sampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas setiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Bagus sekali Mbak Nia. Coba selanjutnya giliran kelompok kelompok Mas Arif. Kelompok berapa Mas Arif tadi? 3. Kelompok 3 Mas Arif. Coba paragraf yang ketiga dibaca Mas Arif. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Sebagai produk kreatif ada di sana, ada jaket kulit dari pengrajin budaya Indonesia, ada manisan buah Thailand. Dalam kemasan kami ada alat pengoperasi dari Vietnam. Ada aplikasi yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk kehidupan petani dan konsumen. Bagus Mas Arif. Oke. Tadi anak-anak sudah membaca semua ya bacaan yang berjudul pengalaman belajar dari negara ASEAN. Oke, bagus. Nah, ternyata dari bacaan yang sudah kalian baca di situ tadi, yang bacaan berjudul pengalaman belajar dari negara ASEAN, ternyata banyak sekali keberagaman wirausaha yang ada di situ. Kalian tadi ketika membaca menemukan tidak keberagaman wirausaha apa saja yang ada di bacaan teks pengalaman belajar dari negara ASEAN. Tadi banyak sekali di situ. Nah, sekarang coba kalian secara berkelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 6, masing-masing kelompok mendiskusikan LKPD yang Pak Guru sudah dibagi. Coba diperlihatkan LKPD-nya Pak Guru. Coba diperlihatkan. Oke, bagus. Coba kalian diskusikan LKPD yang Pak Guru sudah bagi. Di situ ada beberapa pertanyaan berdasarkan dari teks bacaan tersebut. Yang pertama adalah keberagaman ekonomi atau usaha apa saja yang terdapat dalam teks bacaan tersebut. Nah, nanti kalian coba temukan di situ terdapat keberagaman apa saja dalam teks ya. Setelah itu kalian nanti mengidentifikasi atau menganalisis keberagaman wirausaha. Kalau tadi kan ada di bacaan. Sekarang kalian temukan keberagaman yang ada di lingkungan sekitarmu. Keberagaman wirausaha yang ada di lingkungan sekitarmu. Setelah itu, apa pendapatmu tentang keberagaman usaha yang ada di sekitarmu? Ya. Yang keempat, bagaimana keberagaman usaha tersebut membantu mereka
dan masyarakat sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kalian jelaskan di LKPD. Setelah kalian kerjakan, mendiskusikan dalam kelompok, nanti tiap kelompok bergiliran mempresentasikan satu persatu hasil diskusinya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Oke, sekarang Pak Guru beri waktu kalian berdiskusi menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, ikuti petunjuknya di situ selama 5 menit cukup? Cukup. Oke, sekarang silakan mulai berdiskusi di tiap-tiap kelompok. Aku memiliki barang. Ibu kemiskinan. Kelompok 5 silakan berdiskusi untuk mendiskusikan hasil pertanyaan di LKPD 1. Kelompok 2. Dagangan, pertanian, perkebunan, peternakan. WA grup masuk. Kelompok nanti yang sudah selesai silakan nanti memberikan suara. Kelompok 5 selesai, begitu ya? Kelompok yang sudah selesai. Masih ada waktu, ya masih ada waktu 3 menit. Silakan dilanjutkan untuk berdiskusi. Kelompok 5 silakan berdiskusi. Kelompok 5. Itu, Pak. Agus merupakan kekuatan yang sangat dahsyat. Mengenai angin topan bersuri-suri menggepuk orang sama. Ada kelompok yang sudah selesai mengerjakan LKPD? Kelompok 3 sudah. Kelompok 3 sudah, oke. Terus kelompok berapa yang sudah? Kelompok 4 sudah. Kelompok 4 juga sudah, kelompok 5 sudah, kelompok berapa lagi? Kelompok 2 sudah belum? Sudah, alhamdulillah. Terus kelompok 1, Mas Andrea sudah? Kelompoknya sudah mendiskusikan? Belum, Pak. Belum, silakan dilanjutkan, masih ada waktu 2 menit. Senjata mematikan itu pokoknya. Tapi
Sudah? Kelompok 1? Belum. Oke. Masih ada waktu? Kelompok 1 sudah? Oke. Sekarang nanti Pak Guru minta satu persatu dari kelompok masing-masing untuk mempresentasikan hasilnya di soal yang nomor 1 dulu. Untuk nomor 2 sampai nomor 4 nanti ya. Untuk nomor 1 yang dibacakan hasil diskusinya ya. Yang dibacakan adalah yang nomor 1 berkenaan dengan teks bacaan. Begitu ya anak-anakku? Oke. Sekarang dimulai dari kelompok 1, coba hasil diskusinya tadi, keberagaman ekonomi atau usaha apa saja yang ada dalam bacaan tersebut. Jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia. Manisan dalam kemasan kaleng. Penyeduh kopi Vietnam, singkat santan khas Thailand. Oke, bagus sekali untuk kelompok 1. Kelompok 1 ya. Oke, bagus sekali. Coba dilanjutkan dari kelompok 2. Jawaban nomor 1, keberagaman ekonomi apa saja yang ada dalam teks bacaan. Coba kelompok 2 salah satu membacakan. Jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia. Manisan buah dari Thailand. Penyeduh kopi klasik dari Vietnam. Oke, hampir sama dengan kelompok 1 tadi ya hasil diskusinya. Oke, coba kelompok 3 coba dibacakan hasil diskusi dari pertanyaan nomor 1. Kulit dari pengrajin kulit Indonesia. Manisan buah dari Thailand. Alat penyeduh kopi klasik dari Vietnam. Dari berbagai macam makanan, contoh silong santan dari Thailand dan kod dari Vietnam. Oke, bagus sekali. Kira-kira ada yang berbeda tidak dari kelompok 3 hasil diskusinya dengan kelompok 1 dan 2? Ada yang berbeda tidak tadi? Ada berapa? Mas Arif, ada berapa kelompok 3 hasil diskusinya? Pertanyaan yang nomor 1, ada berapa itu? 3, Pak. Ada 3 bersama. Coba kelompok 4. Suaranya kelompok 4 mana ya? Oke. Coba salah satu membacakan hasil diskusi untuk nomor 1. Coba dibacakan. Jual jaket kulit, jual manisan buah, jual alat penyeduh kopi klasik, jual silong santan, penjual kok, penjual rap. Oke, ternyata dari jawaban atau diskusi kelompok 4 ada perkembangan atau ada perbedaan dari kelompok 1 sampai 3 ya. Lebih banyak keberagaman wirausaha yang disebutkan di situ. Oke, bagus sekali. Sekarang coba kelompok 5. Coba hasil diskusi dari kelompok 5, pertanyaan nomor 1 dibacakan. Keberagaman ekonomi atau usaha yang terdapat WA grup masuk. Oke, bagus sekali. Dari kelompok 5 sama dengan hasil diskusinya hampir sama dengan kelompok 1, 2, dan 3. Baik, tepuk tangan buat kelompok 1, 2, 3, 4, dan kelompok 5. Tepuk tangan semuanya. Bagus, bagus semuanya. Oke. Itu untuk menjawab hasil diskusi dari pertanyaan nomor 1. Sekarang untuk menjawab pertanyaan di LKPD yang nomor 2 sampai
5. Nah, sekarang anak-anak memperhatikan materi yang akan Pak Guru sampaikan berikut ini. Setelah anak-anak nanti memperhatikan materi, ya, anak-anak nanti bisa menjawab di LKPD. Oke. Bisa nampak anaknya aku? Kelihatan? Kelihatan. Oke. Pak geser dulu. Pak perbesar dulu ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang keberagaman wirausaha. Apa sih wirausaha itu anak-anak? Ternyata wirausaha adalah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki. Nah, ini adalah pengertian dari wirausaha. Nah, kegiatan wirausaha menghasilkan beragam kebutuhan masyarakat. Banyak sekali. Ada kegiatan yang menghasilkan barang dan ada juga yang menghasilkan jasa. Selain menghasilkan barang juga menghasilkan apa anak-anak? Jasa. Nah, kegiatan yang menghasilkan barang diantaranya tadi sudah disebutkan, ada pertanian, ada peternakan, ada pengrajin, ada penjual kue, ada seniman. Nah, sementara kegiatan wirausaha yang menghasilkan jasa adalah tukang cukur, dokter, guru, kasir, dan lain-lain. Di lingkungan kalian pekerjaan yang menghasilkan jasa itu kira-kira apa saja? Mas Arif, coba sebutkan wirausaha yang menghasilkan jasa di lingkungan Mas Arif itu apa saja? Tukang cukur. Tukang cukur, apa lagi? Bengkel, bagus. Terus apa lagi kira-kira? Penjahit. Oke, kalau wirausaha yang menghasilkan barang, kira-kira apa saja dari kelompok 5? Apa? Kelompok 5? Apakah masih terdengar suara Pak Guru kelompok 5? Jaringannya terpental, tersendat. Oke, dari kelompok 2, kira-kira wirausaha yang menghasilkan barang, kira-kira apa saja? Kelompoknya Mbak Nabila ini. Apa saja Mbak Nabila? Petani, penjahit, pedagang, bengkel, pegawai kantor. Petani, kalau petani, oke ya, menghasilkan barang. Kalau penjahit kira-kira menghasilkan jasa atau barang? Menghasilkan jasa. Oke. Sekarang coba Mbak Nabila dibaca untuk keberagaman wirausaha ini, pengertian dari wirausaha. Coba dibaca. A. Keberagaman wirausaha. Wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat untuk mengenal produk baru atau menentukan kelihatan Mbak Nabila? Nggak kelihatan, terlalu kecil. Coba, oke. Mas Arif kelihatan? Coba dibaca Mas Arif. Masuk. Wirausaha adalah ekonomi orang. Terlalu jauh begitu ya.
Oke, Pak Guru tegaskan, Pak Guru yang baca. Wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat untuk mengenalkan produk baru atau menentukan cara produksi dan membuat produk baru. Nah, banyak orang yang beranggapan bahwa wirausaha itu hanya berdagang, hanya bertani dan lain-lain. Namun kegiatan wirausaha itu meliputi ada perdagangan, ada penggunaan jasa. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Arif, ada petani, ada tukang cukur, ada dokter, dan ada kasir, dan ada juga guru juga termasuk wirausaha yang menghasilkan jasa. Nah, seorang yang berwirausaha juga membutuhkan modal. Ternyata anakku, modalnya dalam bentuk material, ada dana, ada uang, ada barang. Oke. Kalau petani kira-kira ketika mengolah pertaniannya kira-kira membutuhkan modal atau tidak? Halo? Membutuhkan modal. Membutuhkan modal. Orang kalau mau bertani juga membutuhkan modal. Yang pertama, modal untuk apa anakku? Ada modal untuk bibit, ya, bibitnya itu juga beli. Selain itu, selain bibit juga modal apalagi obat. Nah, karena di dalam pertanian itu kan juga ada yang namanya hama atau penyakit, membutuhkan obat. Banyak sekali kegiatan wirausaha yang ada di sekitar kita. Berikut ini contoh keberagaman wirausaha yang ada di sekitar kita. Ada pertanian, ada perdagangan, ada industri. Nah, sekarang coba kalian buka lagi LKPD yang soal nomor 2 sampai soal nomor 5. Nah, itu tadi nomor 1 kan sudah dijawab. Nah, sekarang coba yang nomor 2 sampai 5, coba perhatikan. Nah, tadi anak-anakku sudah mengenal apa itu sih wirausaha dan keberagaman wirausaha di di lingkungan kita itu apa saja. Nanti coba disebutkan di LKPD. Sudah dipegang LKPD-nya? Sudah? Kelompok 1 mana suaranya masih terdengar suara Pak Guru? Masih, Pak. Masih. Kelompok 2? Kelompok 2 sepertinya hilang, terpental. Kelompok 2 terpental. Kelompok 3 masih? Masih, Pak. Kelompok 4? Masih, Pak. Oke, kelompok 5? Terpental mungkin karena jaringan, ya. Oke, baik. Nanti sambil menunggu dari kelompok yang lain, coba kelompok yang masih untuk mendiskusikan pertanyaan dari LKPD yang pertama. Oke, sudah masuk kelompok 5, sudah masuk lagi. Aku Vito. Oke, coba diskusikan dari soal yang nomor 2 sampai nomor 5, anakku. Nomor 2, keberagaman ekonomi atau usaha apa saja yang terdapat di lingkungan sekitar kalian, ya, di lingkungan sekitar kalian. Coba diskusikan, Pak Guru beri waktu selama 5 menit untuk menjawab soal pertanyaan 4 soal, ya. Coba sekarang dimulai. Kelompok 5 silakan berdiskusi.
Kelompok yang sudah mengerjakan silakan nanti memberikan suara begitu ya. Kelompok 5 sudah Pak, atau kelompok 3 sudah Pak gitu. Atau kelompok 4 sudah gitu ya. Masih ada waktu 3 menit, silakan. Kelompok 1 sudah, oke bagus. Masih. Kelompok 3 juga sudah, oke bagus. Kelompok 4 sudah. Kelompok 5 juga sudah. Oke. Kelompok 2 masih. Kelompok 2 mana suaranya ya? Terpental. Kelompok 2 masih terdengar suara Pak Guru. Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, sepertinya kelompok 2 jaringannya. Kelompok 2, halo. Kelompok 2 terdengar? Terputus Pak suaranya. Terputus. Oke, mungkin jaringannya lagi error gitu ya. Kelompok 2 hasil diskusinya sudah apa belum? Kelompok 2? Sudah. Oke, kalau sudah mendiskusikan LKPD yang pertama, coba satu persatu dari kelompok 5 dulu. Kelompok 5 mana suaranya? Kelompok 5? Oke, coba secara bergiliran membacakan hasil diskusi yang nomor 2. Pertanyaannya adalah keberagaman ekonomi atau wirausaha apa saja yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Coba kira-kira apa saja dari kelompok 5? Kita tempat tinggal kami, jasa tidak jasa panas rambut, usaha balon, usaha pijat, Pak, masa sundi, jahit, jalan, tanaman hias. Oke, suaranya agak terlalu pelan ya, tapi Pak Guru tadi sudah menangkap ada tukang potong rambut, ada tanaman hias, betul tadi Mbak Siva ya. Tadi yang membaca Mbak Siva dari kelompok 5, betul? Oke, ada tanaman hias, ada potong rambut, dan ada apa namanya tadi, tukang balon. Tukang tambal ban. Oh, tambal ban. Oke, bagus sekali. Itu keberagaman wirausaha yang ada di lingkungannya mungkin dari kelompok 5 ya. Dari kelompok 4 coba keberagaman wirausaha apa saja sih yang ada di sekitar tempat tinggal kalian?
toko sembako, penjahit, salon, atau potong rambut, warung makan, konter HP, penjual nasi goreng. Oke, penjual nasi goreng, ada konter HP, ada apa tadi, potong rambut. Oke, banyak sekali ya ternyata. Oke, dari kelompok bagus sekali kelompok 4. Kelompok 3, coba keberagaman wirausaha apa saja yang ada di lingkungan kalian? Penjahit, bengkel, angin, penjual roti bakar, penjual makanan, penjual bahan makanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan. Oke, ternyata banyak sekali keberagaman wirausaha yang ada di lingkungannya kelompok 3, Mbak Mela tadi dan Mas Arif, Mas Firman ya sebelumnya Mas Arif itu. Oke, dan Mas Rizky. Oke, itu jawaban dari kelompok 3. Dari kelompok 2, coba keberagaman wirausaha apa saja yang ada di lingkungan kalian? Tani, penjahit, pedagang, bengkel, pegawai kantor, tukang cukur. Petani, pedagang, penjahit, terus apa lagi? Yang terakhir tadi tukang cukur. Sebelum tukang cukur apa Mbak Nabila tadi? Bengkel sama pegawai kantor. Oh, bengkel, pegawai kantor juga termasuk wirausaha. Oke, bagus sekali. Kelompok 1, coba keberagaman wirausaha yang ada di lingkungan kelompok 1 itu kira-kira apa saja di baca? Pembuatan kerupuk, penjual pisang coklat, penjual kelapa muda, keripik. Oke, ada pembuatan kerupuk juga, Mbak Lutfia. Ada pembuatan kerupuk. Nah, bahan baku dari kerupuk itu apa, Mbak Lutfia? Bahan dasarnya kerupuk itu apa? Ada juga keripik apa tadi, keripik pisang. Ada keripik pisang, bahan bakunya keripik pisang itu apa Mbak Lutfia? Atau dari apa? Pisangnya ternyata pisang. Oke, terus tadi keripik pisang, keripik ketela, terus apa lagi Mbak Lutfia? Coba disebutkan lagi. Pembuatan kerupuk, pisang coklat, keripik pisang. Oke, suaranya agak terputus-putus ya. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 sampai kelompok 5. Bagus sekali. Oke, sekarang hasil diskusi dari pertanyaan yang ketiga. Bagaimana pendapat kelompok kalian tentang keberagaman yang ada di sekitar kalian? Nah, dari coba salah satu kelompok saja menyebutkan pendapat tentang keberagaman usaha yang ada di sekitar kalian. Dari kelompok 3 mungkin. Kelompok 3, hasil diskusi yang nomor 3, coba dibacakan pendapat kalian. Bisa mengurangi angka pengangguran karena dengan adanya keberagaman usaha berarti menambahkan lapangan pekerjaan. Selain itu juga saya merasa lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, bagus sekali. Pendapat dari kelompok 3 bahwa ternyata keberagaman yang ada di sekitar kita tadi kan ada banyak sekali, ada penjual kerupuk, ada tukang jahit, tukang cukur, ada penjual bahan sembako dan lain-lain, itu ternyata bisa mengurangi angka pengangguran. Contoh misalkan tadi penjual kerupuk, tentunya penjual kerupuk itu membutuhkan tenaga untuk yang pertama goreng, terus untuk pengemasan, terus untuk penjualan dan
lain. Bagus sekali pendapat dari kelompok 3 untuk mengurangi angka pengangguran atau menambah lapangan pekerjaan. Dari kelompok 5, coba pendapatmu tentang keberagaman wirausaha yang ada di sekitarmu itu bagaimana? Kelompok 5. Menurut kami mendapatkan keberagaman usaha yang ada di sekitar Ya sudah, dari kelompok 5 ternyata bersama dari kelompok 3 untuk memenuhi kebutuhan. Ternyata keberagaman wirausaha yang ada di sekitar itu bisa memenuhi kebutuhan dari warga sekitar. Misalkan ada yang ingin makan gorengan, ternyata di situ di lingkungan kita ada penjual gorengan. Kita membutuhkan pakaian baru, di situ juga ada penjual pakaian baru. Ternyata bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk diskusi dari LKPD yang pertama kita anggap sudah cukupi, selesai. Kita lanjutkan ke materi yang kedua, mempelajari tentang reklame. Pak Guru mau share dulu. Sambil mendengarkan azan dulu ya. Kelihatan anakku? Kelihatan? Kelihatan, oke. Untuk kegiatan yang kedua ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis reklame, pengertian dan contoh reklame. Reklame itu apa, Pak? Reklame adalah salah satu media yang berisi tulisan dan gambar menarik dengan tujuan untuk mempromosikan suatu barang atau jasa. Jadi salah satu media, di situ ada gambarnya, ada tulisannya. Tujuannya untuk apa? Untuk mempromosikan barang. Nah, barang tadi yang kita bahas di muatan PPKN tentang kegiatan wirausaha, misalkan contoh penjual kerupuk supaya laris kerupuknya itu bagaimana caranya? Ya, salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan yang namanya reklame. Ya, reklame itu banyak sekali jenisnya, anak-anak. Ya, oke, yang pertama adalah jenis spanduk. Nah, coba diperhatikan gambar dari reklame jenis spanduk ini. Kira-kira kalian pernah lihat tidak reklame jenis spanduk ini? Pernah. Ada di sini gambar ayam, terus tulisannya kedai pecel lele. Nah, kalau kalian pernah melihat di lingkungan kalian itu ada tulisannya apa? Mie ayam, oke. Mie ayam dan bakso, mie bakso, ya. Selain itu, kira-kira apa? Ikan bakar. Nasi goreng. Sate ayam, sate Madura. Nah, itu di dekat kalian. Ya, di Rejosari kan banyak ada sate kambing. Betul sekali. Itu salah satu jenis reklame yang namanya apa, anak? Spanduk. Ya. Pengertiannya coba diperhatikan. Pengertian dari spanduk itu adalah reklame
yang memuat informasi komersial maupun non komersial yang dibuat secara ringkas, padat dan jelas menggunakan kain atau sejenisnya yang dibentangkan di antara dua tiang di tempat strategis dan ramai. Nah, kalau kalian jalan-jalan ke Dengkal, nah di situ dekat dengan lingkungan kita ya, di situ ada warung makan apa anak-anakku? Warung makan yang jual ikan goreng ayam goreng. Itu warung makan apa namanya itu? Lamongan. Betul sekali. Siapa tadi yang jawab Lamongan tadi? Mbak Mas Arif. Mas Arif tadi. Oke. Berarti Mas Arif ini langganan ya ternyata warung makan Lamongan. Ada yang pernah beli di warung makan Lamongan? Ada, sudah pernah semuanya ternyata ya. Itu adalah salah satu jenis reklame yaitu spanduk. Yang kedua ada brosur. Ada brosur ini contohnya anakku gambarnya. Terus yang ketiga ada embalase. Ya, embalase itu terdapat di kemasan produk ya, atau produk atau iklan. Terus yang keempat poster. Pernah lihat poster? Terus baliho, betul. Terus selain itu ada billboard. Kalau kalian jalan-jalan ke Kabupaten Kudus ke kotanya, ya itu banyak sekali jenis reklame yang namanya billboard, ya. Terus yang terakhir adalah sejenis reklame leaflet, ya. Jenis reklame leaflet. Nah, sekarang anak-anakku untuk kegiatan ini kalian secara khusus akan mempelajari tentang poster dari salah satu jenis reklame yaitu poster. Nah, bagaimana cara membuat poster? Coba kalian perhatikan langkah-langkahnya di sini. Petunjuk membuat poster. Poster itu apa? Poster merupakan media informasi atau pemberitahuan yang disajikan dalam bentuk gambar dan tulisan. Nah, langkah-langkahnya apa? Yang pertama, menentukan objek atau tema poster. Yang kedua, rumuskan kata-kata atau pesan yang akan disampaikan dalam poster. Yang ketiga, susunlah kalimat singkat dan jelas, padat dan bermakna. Yang keempat, pilih gambar yang unik sehingga mudah diingat. Dan yang kelima, perhatikan panduan warna saat membuat poster. Oke. Kira-kira di antara dari kelompok 1 sampai 5 ada yang pernah melihat poster tidak? Nah. Ya, kira-kira poster tentang apa anak-anakku? Tentang pendaftaran sekolah. Pendaftaran sekolah, ya bagus, itu di depan kita di situ ada ya. Nah, silakan yang mau mendaftarkan anak-anak putra putrinya di situ. Itu termasuk poster tidak? Putra putri. Banner yang ada di depan sekolah kita itu termasuk apa? Banner, ya bukan poster. Tadi contoh poster di sini. Di tadi mana ya? Poster nomor 4. Nah, inilah contohnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah poster tentang apa ini? Tentang kesehatan untuk membuang sampah pada tempatnya supaya apa tidak terjadi banjir. Nah, sekarang tugas anak-anakku, coba kalian buka KPD yang ke berapa? Kedua. Sudah dibuka? Untuk tugas mandiri anak-anak membuat desain poster. Perhatikan langkah-langkah cara membuat poster. Nah, situ Pak Guru beri waktu coba 3 menit anak-anakku untuk membuat desain
dari sebuah poster waktu dari sekarang. Nah, di situ ada petunjuknya, silakan dibaca. Ada yang sudah selesai? Ada, Pak. Sudah, kan cepat banget. Oke, coba dari kelompok 2 sudah selesai belum, Mas Davin? Sudah, Mas Davin. Oke, coba dari kelompok 1. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, halo? Halo. Halo. Oke, kelompok 1 coba ditunjukkan hasil kegiatan kalian tadi membuat desain poster atau membuat poster. Hasilnya coba ditambahkan. Kebalik, Mas Andra. Coba. Oke. Itu Mas Andra, ini poster tentang apa, Mas Andra? Kira-kira? Ayo mengikuti protokol kesehatan. Berarti tentang apa, Mas Andra? Tentang kesehatan. Ya. Terus kelompok 2 coba ditampilkan hasil mendesain posternya. Kelompok 2. Coba didekatkan lagi Mbak Nabila. Oke, ini siapa nih? Kebalik, Mas Davin. Aku cinta produk apa itu? Facebook. Oh, aku cinta produk-produk Indonesia. Bagus sekali, Mas Davin. Terus kelompok 4 coba salah satu ditampilkan hasil posternya. Kalimatnya apa di situ, Mbak Putri? Ayo tanam pohon, lestarikan lingkungan, ayo hijaukan bumi. Berarti pesan yang ada di poster itu apa, Mbak Putri? Pesannya apa di dalam poster itu? Tadi kan sudah dipelajari bahwa poster itu mengandung ajakan atau pesan yang ada di poster. Apa? Ayo hijaukan lingkungan. Ayo menghijaukan lingkungan. Supaya apa, Mbak Putri? Supaya supaya lingkungan kita
Indah, bagus sekali. Oke, kegiatan 1, kegiatan 2 sudah kita laksanakan. Yang pertama tadi mendiskusikan keberagaman yang ada di sekitar kita. Yang kedua, keberagaman Yang kedua membuat desain poster. Nah, coba sekarang untuk kegiatan terakhir kita adalah kuis. Anak-anak coba perhatikan mengerjakan khusus di LKPD sudah ada? Ada? Sudah diterima? Sudah, Pak. Sudah. Coba kalian akses LKPD yang ada di situ kuisnya. Sudah ada belum? Pak Guru kirim ke grup WA ya untuk untuk link kuisnya kalau belum ada. Coba. Silakan kalian cek di grup WA. Grup WA kelas 6. Itu di situ ada alamat link untuk mengerjakan kuis. Nah, kalian coba klik. Sebentar, ada kesalahan teknis. Bisa anak-anakku, bisa? Belum, Pak. Belum keren. Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah selesai semua? Tapi mesti nolak. Kan mau muntah. Ngerti. Ya mana? Atau sudah? Belum, Pak. Belum tulisannya, Pak. Hah? Belum ada tulisannya. Belum ada tulisannya? Coba. Masih loading. Bentar. Bentar. Baru tak cek dulu. Sudah ada belum? Coba dicek. Belum, Pak. Cek WA. Wis dikirimin. Ini, Pak. Ya. Pak. Loading. Kodenya sudah Pak Guru kirim? Sudah belum? Udah.
Devasya sudah masuk, Zulfa, Maila sudah, Rizky, Nabila sudah. Ya, silakan mulai. Oke. Mula-mula kita hutan. Benar. Sudah semua? Sudah? Oke, Pak Guru akhiri. Oke. Sudah nampak hasil dari kuisisnya? Sudah. Tertinggi siapa ini? Mbak Mela. Kedua Mbak Nia. Ketiga Mbak Lutfia. Keempat Mbak Salwa. Terus Mbak Amal, Nabila, Nafisa, Putri, Fasha, Firman, Davin. Davin benar pira ini Davin? Benar berapa ini? 3. Yang tidak menjawab ini siapa ini? Pak Guru sendiri. Nah, tidak menjawab.
Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, bagus sekali. Stop share dulu. Oke. Untuk tulis sudah selesai. Sekarang kita menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang ada pada hari ini, ya. Pembelajaran pada hari ini coba untuk memantapkan pemahaman kalian, ya. Pak Guru mau tanya dari kelompok 1, Pak Guru mau tanya, ya. Apa sih yang dinamakan wirausaha itu? Kelompok 1 coba. Wirausaha adalah diberikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki. Oke, bagus sekali. Berarti kelompok 1 paham pembelajaran tentang wirausaha tadi. Kelompok 2, Pak Guru mau tanya, coba sebutkan keberagaman wirausaha yang ada di daerah kita itu apa saja. Kelompok 2. Keripik singkong, desa potong rambut, penjual bakso dan mie, ayam keliling, penjual telur, penjual buah-buahan. Oke, bagus sekali. Kelompok 3. Kelompok 3 mana? Terpental. Oke, kelompok 4. Kelompok 4, apa sih yang dinamakan poster itu? Poster jenis lembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Oke, bagus sekali kelompok 4. Sekarang kelompok 5. Kira-kira bahan-bahan apa saja yang akan kalian gunakan untuk membuat poster? Kelompok 5. Apur. Oke, suaranya kurang keras. Tadi Pak Guru menangkap ada kertas, ada gunting, ada pensil, spidol, dan lain-lain. Itu bahan yang digunakan untuk membuat poster. Bagus sekali. Ternyata pembelajaran hari ini anak-anak sudah paham ya cara membuat poster, dan tadi sudah membuat desain poster, dan tadi mendiskusikan definisi dari keberagaman, terus menganalisis keberagaman yang ada di sekitar kita. Bagus sekali. Sekarang coba nanti anak-anak, kemarin Pak Guru sudah bagikan lembar evaluasi, soal evaluasi Pak Guru sudah bagi, sudah diterima. Ya. Nah, nanti dikerjakan setelah pembelajaran selesai, nanti dikerjakan di rumah, ya. Setelah itu nanti hasilnya kirim ke ke nomor Pak Guru atau ke Japri Pak Guru, begitu ya, untuk lembar evaluasi. Ya. Oke, sekarang untuk selanjutnya yang terakhir, mari sama-sama kita menyanyikan lagu daerah, yaitu lagu daerah dari Papua yang berjudul Apuse. Coba sebentar. Terdengar? Sekopong daun. Kaki pasir rapape aswara kuat arapape aswara kuat
Papuse. Oke, sudah kita tadi sudah menyanyikan lagu yang berjudul apa tadi? Apuse. Lagu Apuse itu berasal dari mana, anak-anak? Papua. Dari Papua. Bagus sekali. Baik. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian ya. Terima kasih semuanya anak-anakku kelas 6 dari kelompok 1 sampai kelompok 5 telah melaksanakan atau telah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Sekarang mari kita berdoa bersama-sama ya, dipimpin oleh ketua kelas Mas Arif. Coba Mas Arif memimpin doa pada pagi hari ini. Saya berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WA grup masuk. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Oke. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya anak-anakku semua. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Selamat pulang, hati-hati di jalan ya, belum pulang.